Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil hasanah wa naha bisyai'ah wal amarana bil istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maknanya wallahu alam bil murad. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, agar senantiasa kita semua dijadikan orang-orang yang ahli tadabbur, tafakur dan tasyakur, dan diselamatkan dari sifat-sifat ujub, riya, sombong dan takabur. Sholawat pengundang rahmah dan salam penolak azab jahanam marilah kita hadiahkan kepada paduka termulia, kepada baginda termulia, paduka tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada sahabatnya, kepada atba'ut tabi'in, atba'ut tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para penonton dan pendengar setia, insyaallah ya Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Sebelumnya saya memperkenalkan, nama saya Muhammad Gus Maulana, perwakilan dari MWC Tarogong Kidul. Insyaallah saya akan membawakan tema Islam rahmatan lil alamin. Maksud saya ikut serta di dalam acara ini yaitu untuk meningkatkan himmah saya yang kedepannya ingin menjadi Subhanul Yaum Arzalul Ghad, pemuda sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Tadi saya membawakan tema Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin kita dengar selama belasan tahun akhir-akhir ini sebagai reaksi munculnya Islamofobia di dunia barat sebagai akibat dari peristiwa World Trade Center pada 11 September tahun 2001. Kita juga akan mengimbangi konsep class of civilization yang digambarkan bahwa Islam adalah peradaban Islam. Peradaban barat akan bertumbuhkan. Kita juga sangat menyesalkan terjadinya peristiwa kekerasan sebagai yang terjadi di Indonesia, di Bali, di Hotel Marriott, dan di tempat-tempat yang lainnya. Kemudian konsep rahmatan lil alamin juga merupakan sebagai integral dari upaya melibatkan agama dalam proses mewujudkan keadilan dan perdamaian dunia. Membangun positif Islam tidak mungkin terwujud jikalau kita tidak menampilkan visi Islam rahmatan lil alamin. Rahmat adalah karunia ilahi yang mencakup pada Rahman dan Rahim. Kalau kita memaknai, kalau kita memahami Islam secara benar, menerapkan Islam secara benar, maka keduanya akan bisa kita tampilkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka NU menerjemahkan Islam rahmatan lil alamin mempunyai cara, yaitu tawasud dan itidal. Tawasud berarti di tengah-tengah dan itidal berarti tegak lurus.
Tawasud adalah cara membawakan Islam secara kontekstual, bukan tekstual. Di sini maka NU mempunyai 3 pendekatan. Yang pertama, fiqhul ahkam, memakai hukum fikih berlaku untuk mereka yang siap menggunakan hukum Islam yang positif. Pencariannya mulai dari proses bahsul masail yang dilakukan mulai dari tingkat cabang, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Yang kedua, NU memakai cara fiqhud dakwah dalam rangka mengembangkan agama, tidak menggunakan fikih legal formal, tetapi melalui pembinaan atau konseling. Yang ketiga, NU mempunyai cara, yaitu sebagai fiqhud syiasyah, bagaimana membawakan hubungan agama dengan politik dan kekuasaan negara. Maka fiqhud dakwah secara penyampaian dakwah yang baik dan benar secara lintas budaya akan menghasilkan ukhuwah Islamiyah. Maka tawasud dan i'tidal melahirkan tasamuh, tawajun atau keseimbangan, tasawur atau musyawarah. Maka tasamuh adalah keseimbangan sebagai prinsip kita, sebagai penghormatan kita terhadap kelompok yang lainnya. Maka tasamuh dan tawajud melahirkan tasawur yang berbentuk dialog. Tetapi ingat, Islam tidak bersifat utopis keseluruhan. Tetapi ingat, Islam tidak bersifat utopis, yaitu kedaerahan. Tetapi Islam bersifat empiris, universal. Kita mengenal dengan namanya Piagam Madinah, yaitu di situ Rasulullah SAW merangkul pihak agama-agama yang lain seperti Nasrani dan Yahudi. Walaupun pemeluk Islam hanya 15%, tapi di situ diatur hak dan kewajiban dan saling menghormati. Segitu yang saya bisa kedepankan. Mohon maaf di segala kekurangannya, dan tidak lupa untuk dukungannya pada penonton dan pendengar setia yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk komen, share, dan subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.